Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Sarjana Kopi. Semoga teman-teman yang melihat channel ini diberi umur panjang yang bermanfaat dan rezeki yang barokah serta keturunan yang solih-solihah. Amin amin ya robbal alamin. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ceritakan ada seekor panda bernama Pau baru saja bermimpi bertarung dengan 5 kesatria lainnya untuk menjaga perdamaian negara. Ia pun terbangun oleh panggilan ayahnya untuk membantu bekerja. Kemudian Pau pergi ke restoran ayahnya dan bercerita bohong bahwa ia baru saja bermimpi membuat mie. Jelas ayahnya sangat girang karena menganggap ini adalah tanda kesiapan anaknya untuk meneruskan restoran. Di tempat lain, seekor hamster bernama Master Shifu sedang melatih 5 muridnya untuk menjadi kesatria. Kelima murid itu adalah Mangkai, Bango, Viper, Mantis, dan Tigris. Setelah berlatih, Bango mengatakan jika guru Oogway ingin bertemu dengan Master Shifu. Oogway adalah seekor kura-kura yang menjadi ketua di kuil. Oogway juga memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, yang mana di pertemuan dengan Shifu kali ini dia memberi firasat bahwa Tai Long akan keluar dari penjara. Mendengar hal itu, Master Shifu menyuruh Zeng untuk memperketat penjagaan di penjara. Oogway mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melawan Tai Long adalah dengan menemukan kesatria naga atau Dragon Warrior. Kembali ke restoran, tampak terlihat Pau sedang melayani pelanggan. Kemudian dia melihat poster perguruan kungfu dipasang di dinding restorannya. Merasa histeris sebagai fans berat kungfu, Pau menyuruh para customernya untuk pergi ke kuil Giok dan memakan mie-nya di sana. Namun saat Pau akan ikut pergi, ia dicegah oleh ayahnya. Layaknya lulusan S3, si ayah yang tahu ini adalah jalan ninjaku untuk untung besar, ia menyuruh Pau agar berjualan di sana. Pau si anak soleh pun pergi dengan membawa gerobaknya. Sampailah dia di tempat yang sudah sangat dekat dengan kuil Giok. Terlihat Pau meninggalkan gerobak mie ayamnya karena merasa kesulitan saat membawanya naik ke. Ia pun berlari ke atas, tapi apesnya ketika sampai di atas, Pau terlambat dan gerbangnya ditutup. Tak tinggal diam, dia mencoba dengan segala cara agar bisa melihat pertandingan itu. Kemudian dia yang sangat ingin melihat siapa pemenangnya mengambil tali yang diikatkan di pohon. Kemudian Pau berusaha memantulkan tubuhnya, namun ia malah terjatuh di tempat petasan. Pau memiliki ide, dia memodif kursi dengan beberapa petasan dengan harapan layaknya roket. Saat Pau menaiki kursi tersebut, dia bisa terbang dan memasuki. Usahanya ini pun membuahkan hasil. Ia berhasil masuk ke dalam dan jatuh tepat di depan guru Oogway yang kebetulan sedang memilih kesatria naga. Oogway pun menunjuk Pau, tapi Tigris mengira menunjuknya. Tapi ternyata guru Oogway benar-benar menunjuk Pau sebagai kesatria naga berikutnya. Sontak beberapa kesatria di sana merasa kaget, termasuk Master Shifu dan ayahnya. Master Shifu mencoba komplain kepada Oogway kalau itu hanyalah kebetulan, dan Oogway mengatakan bahwa semua di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Setelah itu, 5 kesatria murid dari Master Shifu meminta maaf kepada gurunya karena tidak berhasil memenangkan pertandingan ini. Tapi Shifu malah menjawab dia yang seharusnya meminta maaf jika tidak berhasil membuat pergi Pau dari sini. Di tempat lain, Zeng anak buah Shifu tiba di penjara. Di sana para master badak penjaga penjara merasa tersinggung dengan surat perintah yang dibuat Shifu karena mereka merasa direndahkan. Si badak kemudian membawa Zeng masuk untuk melihat keamanan di dalam. Badak juga yakin jika Tai Long tak akan bisa pergi kabur dari sini. Soalnya dari segi keamanan, setiap pintu di sana telah dijaga oleh 1000 penjaga. Setelah sampai, penjaga membuktikan kepada Zeng bahwa Tai Long benar-benar sudah tak berdaya lagi. Ia menginjak ekor Tai Long dan betul saja Tai Long tak bereaksi sama sekali. Zeng yang percaya kemudian diantar keluar lagi oleh penjaga. Namun Zeng tak sadar telah menjatuhkan satu helai bulunya, dan itu membuat Tai Long membuka matanya. Kembali ke Pau yang kini menjadi kesatria naga dibawa ke kastilnya. Di sana Pau bertemu dengan Shifu yang sangat kesal kepada Pau. Shifu juga berkata bahwa dia tak akan bisa membuatnya menjadi Dragon Warrior. Kemudian Pau diajak Shifu ke tempat latihan. Di sana Pau menyaksikan 5 murid Shifu yang sedang berlatih.
Po yang cukup ketakutan meminta diturunkan level latihannya ke level. Di sini kemudian Master Shifu memberi tugas kepada Po untuk memukul sebuah boneka. Po pun memukulnya, tapi dia malah terpental dan masuk ke arena latihan. Karena tak bisa melewati rintangan dengan baik, akhirnya dia pun babak belur. Selesai latihan, para kesatria yang OTW pulang merasa kecewa dengan keputusan Oogway yang memilih Po. Di asrama, Po tak sengaja masuk ke kamar bangau. Setelah dia sedikit berbincang lalu keluar dan kembali mencari tempat tidur. Dia yang baru keluar kemudian bertemu dengan Tigris, dan si harimau mengatakan bahwa kau tak layak berada di sini. Merasa galau, Po pun pergi ke atas bukit. Tak lama datanglah Oogway. Po akhirnya curhat kepadanya. Oogway mengatakan Po tak harus menyesal dengan langkah yang dipilihnya sekarang, karena kemarin adalah sejarah sedangkan besok adalah misteri. Di penjara, Tai Long berhasil melepaskan diri dengan menggunakan bulu Zhang. Dia melawan ribuan penjaga dan berhasil keluar. Sebelum pergi, Tai Long menyuruh Zhang untuk menyampaikan pesan kepada Shifu kalau dia sudah bebas. Paginya Shifu pergi ke asrama dan mendapatkan 5 kesatria sudah siap untuk berlatih, sedangkan Po tak kelihatan batang hidungnya. Mereka pun kaget ketika membuka pintu kuil, ternyata Po sudah berlatih di sana. Shifu kemudian membuka pelatihan dan Po dibuat babak belur oleh 5 kesatria lainnya karena dia tak bisa melawan. Namun sisi positifnya dia tak mau menyerah, hingga akhirnya Shifu yang geram mencoba melawan Po. Dia pun tak berdaya, bahkan punyanya dia terhempas ke luar istana. Pada malam harinya, Po sedang diobati oleh Mantis dan Viper. Kini hubungan mereka semakin akrab. Viper akhirnya sedikit bercerita tentang Shifu yang sebenarnya tidak jahat. Namun saat Viper akan bercerita, Tigris tiba-tiba datang dan meneruskan ucapan Viper. Tigris mengatakan dulu sebelum ada Tai Long, Shifu tak seperti ini. Tai Long dulunya adalah murid pertama Shifu, menemukannya saat dia masih bayi, dan dia membesarkan Tai Long seperti anaknya sendiri. Dan Tai Long juga dilatih oleh Shifu sampai dia menjadi kuat. Itu beranggapan bahwa kelak Tai Long akan menjadi Dragon Warrior. Namun Oogway tak menyetujui karena dia melihat sisi jahat dari Tai Long. Merasa kecewa dengan ucapan Oogway, Tai Long pun akhirnya pergi. Kemudian tiba-tiba dia datang dan memaksa agar dia mendapatkan gulungan Dragon Warrior yang dimiliki. Saat itu Shifu mencoba menghentikannya, namun dia tak mampu, hingga Oogway harus turun tangan. Akibat kejadian ini Tai Long dipenjara, dan semenjak kejadian itu pula Shifu menjadi tak pernah tersenyum. Masih di dalam istana, Shifu yang sedang bersemedi didatangi oleh Zhang yang menyampaikan pesan dari Tai Long. Mendengar kabar ini, Shifu segera menyampaikan kepada Oogway. Shifu kembali komplain kepada Oogway karena dia telah memilih Po sebagai Dragon Warrior. Namun Oogway menjawab jika di dunia ini tak ada yang kebetulan. Dia kemudian menasehati Shifu agar percaya pada takdir dan proses. Selanjutnya, sambil memberikan tongkatnya, Oogway berkata bahwa Shifu harus melanjutkan perjalanan tanpa dia. Setelah itu, guru Oogway berjalan pergi dari dunia ini, atau dalam kata lain meninggal dunia. Sementara itu di asrama, Po sedang memasak mie untuk 5 temannya. Lihat semuanya mengatakan enak kecuali Tigris. Saat mereka sedang bercanda, Shifu dengan muka sepanengnya datang dan mengatakan bahwa Tai Long telah berhasil kabur dari penjara. Dan saat mengetahui bahwa Oogway telah meninggal, Tigris minta izin kepada Shifu agar diperbolehkan melawan Tai Long. Namun Shifu melarangnya karena Oogway telah percaya bahwa Po lah yang bisa mengalahkannya. Mendengar hal itu ketakutan dan lari terbirit-birit. Dia kemudian dicegat oleh Shifu, dan Shifu berkata bahwa Po tak boleh kabur. Sementara itu Tigris yang melihat ketidaksiapan Po pergi menemui Tai Long. Kemudian 4 temannya juga ikut gabung dengannya untuk melawan Tai Long. Baginya Shifu yang pergi ke kuil tak mendapati satupun muridnya yang ada di sana. Kemudian dia pergi ke dapur. Dia melihat Po menghabiskan makanan di sana. Melihat kerusakan kayu-kayu di sana, Shifu menjadi percaya bahwa Po memiliki kekuatan yang sebenarnya bisa diasah. Dia lalu mengetes Po yang sedang kelaparan itu dengan berkata bahwa di dapur bagian atas ada makanan yang sangat enak. Shifu pun kaget karena melihat Po berhasil ke atas dengan posisi kuda-kuda yang sangat sempurna. Kemudian Shifu memiliki ide untuk melatih Po dengan membawanya ke atas gunung. Singkat cerita, saat sampai, Po yang merasa kecapean, namun seketika rasa capeknya menghilang ketika Shifu berkata, ini adalah tempat para master kungfu, dan sekarang dia bersedia melatih Po. Pada hari itu Po dilatih dari pagi hingga malam.
Hari kedua Po dilatih kecepatannya dengan menangkap bakpo yang Shifu berikan. Awalnya Po selalu gagal, namun lama-kelamaan dia yang tak kunjung menyerah akhirnya berhasil juga mengambil satu bakpo dari Shifu. Sementara di tempat lain 5 ksatria telah berhasil menemukan Tai Long dan pertarungan antara mereka pun berlangsung dengan sengit. Namun pada akhirnya 5 ksatria itu dapat ditaklukkan oleh Tai Long. Di istana, Po dan Shifu yang melihat 5 ksatria yang pulang dalam keadaan babak belur merasa panik. Shifu kemudian memberi pertolongan pertama kepada mereka dengan membenarkan saraf yang telah dilumpuhkan oleh Tai Long. Melihat temannya bernasib seperti itu, Po menjadi gelisah dan minder. Shifu mencoba menyemangatinya dan memberikan gulungan Dragon Warrior yang katanya di dalamnya memiliki kekuatan super. Po begitu semangat membuka gulungan tersebut, namun setelah berhasil membuka, Po menjadi sangat shock karena tak ada tulisan apapun di dalamnya. Shifu juga merasa bingung karena hal tersebut, hingga akhirnya 6 murid Shifu itu diberi tugas untuk mengevakuasi warga, sementara Shifu sendiri yang nantinya akan melawan Tai Long. Po yang takut semua warga akan celaka menyempatkan diri untuk bertemu dengan ayahnya dan sedikit mengobrol. Dalam obrolannya si ayah berkata kali ini dia akan memberikan resep rahasia mie. Kini Po yang tadinya murung menjadi lebih kelihatan bahagia dan bersemangat lagi. Namun ketika Po sedang menunggu jawaban dari si ayah, ayahnya malah mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak memiliki resep rahasia. Dia hanya bilang untuk menjadikan sesuatu menjadi spesial, maka Po harus menanggapinya itu spesial. Po seketika teringat dengan gulungan Dragon Warrior dan kembali membukanya. Saat dibuka, gulungan itu hanya berisi lembaran kosong yang seperti kaca. Po melihat bayangan dirinya sendiri ada di lembaran tersebut. Po semakin yakin bahwa dirinya adalah spesial. Dia yang kembali bersemangat kemudian pergi ke kuil untuk menyelamatkan Shifu. Di kuil, Shifu yang telah kedatangan murid pertamanya dan no basa-basi pertarungan antara murid dan guru pun berlangsung. Dengan mudah Tai Long mengalahkan Shifu. Setelah itu Tai Long yang menyadari bahwa gulungan Dragon Warrior sudah tidak ada di tempatnya menjadi marah, dan saat Tai Long akan menghabisi Shifu, Po datang menyelamatkannya. Melihat lawannya adalah seekor panda, Tai Long begitu terkejut dan merasa lebih pantas ada di posisi Po. Mereka kemudian saling menyerang untuk berebut gulungan. Beberapa saat kemudian Tai Long berhasil menjatuhkan Po dan merebut gulungan itu. Namun saat ia membuka gulungan tersebut, Tai Long shock karena tak ada tulisan apapun di dalamnya. Karena marah, Tai Long kembali memukul Po yang baru sadar dengan melumpuhkan sarafnya. Namun Po yang ototnya tertutup tebal oleh lemak tak merasa kesakitan. Yang ada dia malah bisa memukul Tai Long sampai terpental. Kali ini Po semakin lihai dalam melawan Tai Long. Dia bahkan menggunakan lemak di perutnya untuk membuat lawan terpental ke langit. Selanjutnya Po menggunakan jurus andalan Shifu, yaitu jurus Genggang Manjari Wuxi. Dengan cara itu akhirnya Tai Long berhasil dikalahkan. Kini semua warga mengakui bahwa Po adalah Dragon Warrior. Terlihat ayah Po juga merasa sangat bangga memiliki anak seperti Po. Shifu yang ternyata belum meninggal, dia kemudian berterima kasih kepada Po karena telah berhasil membawa kedamaian untuk negeri ini, dan filmnya pun selesai. Demikianlah review singkat dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.